وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين، ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali memberikan nikmat kepada kita, nikmat berupa kesempatan untuk hadir di masjid ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, kemudian dalam rangka untuk mendengarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi nikmat Allah itu tidak hanya makanan, minuman. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, nikmat ilmu itu lebih utama dari nikmat makanan dan minuman. Kenapa? Karena ilmu ini kita butuhkan untuk dunia dan akhirat kita. Sementara nikmat makanan itu hanya untuk ketika kita di dunia. Karena ketika kita di akhirat, kita tidak butuh makanan-makanan dunia ini. Karena kalau seandainya kita membawa ilmu ke akhirat, apalagi ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hidangan di akhirat, berupa hidangan yang paling lezat. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila masjidin aw raha, a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha." Barang siapa yang pergi pulang ke masjidnya, ya, a'adda Allahu lahu nuzulahu, maka Allah akan siapkan baginya nuzulahu. Nuzulahu itu di antara maknanya ulama menjelaskan adalah hidangan di surga, minal jannah, dari surga. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia pergi ke masjid. Jadi setiap kali kita datang ke masjid, Pak, malaikat sudah mencatat ini. Insyaallah kalau kita ikhlas, nanti ya sudah ada menu hidangan lezat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kita kelak di surga. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang kita saksikan hari ini, banyak daerah di Indonesia yang terkena musibah. Maka musibah itu tidak hanya sekedar fenomena alam, itu dalam akidah kita umat Islam. Namun ada rahasia, ada hikmah di baliknya. Di antara hikmahnya, Pak, musibah itu penggugur dosa. Musibah kebanjiran, ya, musibah rumah hanyut, ya. Ada teman kita musibah orang tuanya meninggal, itu ringan sebenarnya. Ada juga anaknya yang meninggal, ada yang kecelakaan, itu kan musibah semua. Tapi musibah itu, hadirin, dibandingkan dengan musibah yang paling besar, yaitu ketika orang tidak sholat, itu musibah. Atau orang yang tidak mau lagi dia menjalankan sunnah, yang tadinya masya Allah, ya Pak, ya, dia pakai jenggot, ya kan, kemudian tidak musbil. Musbil itu pelaku dari isbal, gitu ya, isbal masdar, ya, dari asbala yusbilu isbalan, gitu ya. Karena isbal memanjakan pakaian, melebihi mata kaki. Dahulunya dia cingkrang, sunnah dia. Tiba-tiba itu musibah itu, Pak. Musibah dalam agama itu jauh lebih besar daripada musibah dunia. Musibah motor kita hilang, lebih jauh, itu lebih kecil ketimbang musibah malas bangun subuh. Itu musibah besar, Pak. Ya kan, malas bangun subuh, malas sholat, atau malas ke majelis ilmu, musibah. Ini hadirin ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
apapun yang terjadi dari musibah itu semua, maka bagaimana Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakannya, banyak sekali ayat Al-Quran. Di antaranya surah ya Asy-Syura ayat 30. Apa kata Allah? Wa ma asabakum ya min musibatin, kata Allah, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah kalian ditimpa dari musibah apapun. Lihat di sini musibahnya pakai alif lam, artinya nakirah, memberikan makna umum, arti musibah apapun. Fabima kasabat aydikum, itu karena perbuatan tangan kalian. Namun Allah Maha Pengampun. Allah turunkan musibah itu untuk mengampuni dosa. Ini sesuai juga dengan asar dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, ma nazala bala'un illa bizambin. Tidaklah turun bala musibah illa bizambin, kecuali karena dosa. Jadi Allah ingin kita ingat ya dengan dosa itu, supaya kita mengintrospeksi dosa tersebut, dan supaya kalau kita ikhlas menerima musibah itu, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apapun musibah yang menimpa kita, Pak, kita hadapi dengan menerima takdir. Itu namanya sabar. Sabar itu kan 3, Pak, ya. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam tidak bermaksiat. Ya, nampak wanita buka aurat, sabar mata kita ya, untuk tidak melirik, itu pahala, jangan anggap remeh, Pak. Nah, ya kan, sabar untuk ya menahan diri dari maksiat, sabar untuk tidak berzina, akhirnya kita memilih menikah. Masya Allah, ya kan, pahalanya luar biasa. Ini hadirin yang dibeli. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap musibah, takdir Allah yang menurut kita buruk. Jadi takdir Allah itu, Pak, kalau dinisbatkan kepada Allah, perbuatan Allah itu kan, kalau disadarkan itu tidak ada yang buruk. Tapi kenapa ada takdir buruk dan takdir baik? Itu menurut kita. Ada orang lahir cacat, menurut kita manusia baik atau buruk, Pak? Buruk. Tapi menurut Allah itu baik. Apapun yang Allah tetapkan itu baik, ya kan? Karena orang yang cacat itu, Pak, setiap kali dia sabar dapat pahala. Beda dengan kita yang lengkap, apa yang nak disabarkan kan gitu. Iya, ada orang lahir sumbing, Pak, ya. Setiap dia diejek orang, sabar, dia dapat pahala, ya kan? Setiap dia dibully orang, wih, nanti bolo sumbing kok, ya. Atau orang gagap, nah, setiap kali dia ditiru orang, Pak, ya. Ada orang menyetawakan teman kita yang gagap, Pak, ya. Wah, diketawain, sabar, dia dapat pahala, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita tak boleh, Pak, ya, membuli. Membuli itu dosa besar ya dalam Islam. Dia, baik, kemudian salam dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyirul muslimin yang Allah muliakan. Jadi kita kembali melanjutkan kajian kita, kitab Al-Mulakhas, ya, fi syarh kitab Tauhid, yang mana pembahasan kita pada malam hari ini masih hadis, ya, yang ditulis oleh penulis pada bab majaa fit tatayyur. Jadi pembahasan kita masih bab majaa, apa saja yang datang dari dalil, ya, tentang tatayyur. Tatayyur telah kita bahas kemarin. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis, yaitu Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, wali Abi Dawud bisanadin sahihin an Urwata bin Amirin qala dzukirat at-tiyaratu atau dzukirat at-tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Hadis ini akhrajahu Abu Dawud. Menurut penulis kitab ini, Pak, hadis ini sahih. Namun sahihnya di sini, Pak, tidak benar, kekeliru. Karena menurut pendapat yang lebih kuat, hadis ini lemah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani dan juga disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz, ya, Al-Syekh, ya, dalam kitabnya At-Tamhid bi Syarh Kitab Tauhid, ya. Jadi hadis ini yang sahihnya lemah. Kenapa kita katakan lemah? Ini secara sanad, Pak, ya. Jadi secara sanad, ya,
hadis ini lemah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bacakan takhrijnya ya dari Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Akhrajahu Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dalam hadis, dalam kitab Tib, dalam sunan Abu Daud. Babun ya, fityarah, bab. Jadi beliau buat bab khusus ya dalam kitab Tib itu bab fityarah ya. Hadisu salasi mi'atin wa salasi alafin wa tis'i mi'atin ya ba'da asyara. Nah, hadis nomor 3910. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Maaf ya, hadis nomor ya salasati alafin ya watis ata asyara, hadis nomor 3900 ya 19. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Wa bin Abi Syaibah. Jadi hadisnya nomornya salah satu alafin wa tis'u mi'atin ya ba'da tis'ata asyara kan gitu. Hadis nomor 3919 dalam Sunan Abu Dawud kata beliau. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Wa bin Abi Syaibah fi Musannafihi. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf ya. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, yakni As-Sunan Al-Kubra. Min tariqi Sufyan Ats-Tsauri. Jadi hadis ini dari jalan seorang tabi'in, ya, ulama tabi'in yang terkenal yang sering kita dengar namanya yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri an Habib ibni Abi Sabit, dari Habib bin Abi Sabit. An Urwata, dari Urwah, ini bin Amir ya kan. Nah, wa fi isnadi, dalam sanad hadis ini Pak, sebagaimana yang disebutkan di sini dalam kitabnya Tamhid ini ya. Dalam sanadnya itu ada nama perawi Habib bin Abi Sabit. Wa huwa mudallis. Dia adalah seorang perawi yang mudallis. Dalam ilmu hadis, seorang perawi yang mudallis kalau dia meriwayatkan hadis dengan sirah an atau mu'an'an ya, waqad an'ana, waqad an'anahu. Jadi dia meriwayatkan hadis dengan sirah ta'amul an ya, maka hadisnya menjadi dhaif gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Urwata ibnu Amir, sedangkan Urwah bin Amir mukhtalafun fi suhbatihi. Para ulama berselisih pendapat apakah dia sahabat atau tidak. Artinya apakah dia ketemu dengan Nabi atau tidak. Nah, sehingga hadis ini yang kuat pendapatnya dhaif. Wandur, lihat ya dhaif al-jami'. Ya, kitab ya dhaif al-jami' yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan hadis ini juga dicantumkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Silsilatu al-Ahadits Dhaifah. Ya, ensiklopedia hadis-hadis dhaif. Jadi hadis ini dhaif ya, karena ada perawi mudallis yaitu Habib ya bin Sabit tadi ya kan, dan dia meriwayatkan hadis ini dengan sirah an, waqad an'anahu kan gitu kata beliau. Maka hadis ini lemah walaupun penulis mengatakan sahih. Ini menunjukkan Pak Ahlussunnah itu tidak ada yang taklid ya kan. Nah, walaupun penulis kitab mengatakan sahih, ya, ulama Ahlussunnah yang lain mengatakan tidak, hadisnya lemah. Beda dengan orang sufi ya. Orang sufi kalau kawannya salah dibenarkan juga. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang fanatik Ahlussunnah itu. Kalau Ahlussunnah yang lain diluruskan. Kalau salah bilang salah. Nah, maka jangan alergi kita Pak, ada seorang ustadz mengkritik ustadz yang lain selama pakai adab. Ya, sikap ustadz si fulan datang di kajian yasinan itu salah. Gitu kan. Itu bukan berarti kita menjatuhkan ustadz, enggak. Untuk menjelaskan bahwasanya ustadz itu juga manusia, bukan nabi yang tidak maksum. Ya kan? Nah, yang perlu juga diluruskan. Jadi dalam Ahlussunnah ini tidak ada yang maksum. Ya Pak ya.
Ya, tidak ada yang anti kritik. Syekh Albani saja dengan Syekh Hamid At-Tuwaijiri ini sama ulama Ahlussunnah ini babanya apa ya? Saling membuat buku meluruskan pendapat satu sama lain. Saling debat ilmiah dengan buku gitu ya. Ini hal yang biasa, Pak. Selama kita menjaga adab. Nah, ini hadirin yang Allah berikan. Walaupun hadis ini, Pak, dari segi sanadnya dhaif, namun ya maknanya sahih. Apa alasannya, Pak? Siapa yang bisa ngasih tahu kok maknanya sahih? Alasannya apa, Pak? Dalilnya apa? Karena didukung oleh dalil yang sahih gitu. Karena dalil tentang tiara itu telah kita baca, Pak ya. Dalil-dalil yang sahih pada pertemuan yang sebelumnya, ya seperti hadis la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Ini hadis akhrajahu, hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dan artinya maknanya itu sahih karena didukung atau semakna dengan hadis sahih walaupun secara sanad yang ini lemah. Paham ya, Pak ya? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya ada hadis lain yang mendukung maknanya. Iya. Baik ya. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis yang dhaif ini, Pak ya. Faqala, Rasulullah bersabda, ahsanuha, ya, kita belum baca ya. Wali Abi Dawud bi sanadin sahihin ya. An Urwah bin Amir qala dzukiratit tiyaratu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tiarah di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah menjawab, ahsanuhal fa'lu, yang terbaik dari tiarah itu adalah al-fa'lu. Al-fa'lu telah kita bahas, Pak ya. Al-fa'lu adalah husnuzon kepada Allah, dan itu dibolehkan ya. Seperti doa, ini ucapan-ucapan baik, ucapan-ucapan yang positif. Semoga beruntung ya, nak. Insya Allah nak, kamu akan sukses. Itu boleh, itu bukan tiarah, Pak ya. Itu bukan tiarah, itu bukan tatayur. Nah, karena kita berhusnuzon kepada Allah, itu al-fa'lu, itu al-kalimatu thayyibah. Karena itu tafsirnya kemarin. Wala taruddu musliman, dan tiarah itu, Pak, tidaklah menghalangi atau menolak seorang muslim dari ketentuan Allah. Nah, jadi tiarah itu kan telah kita bahas. Tiarah itu apa, Pak? Anggapan sial, ya, yang dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada selain Allah, yang tidak ada dalilnya, ya kan? Nah, maka tiarah anggapan sial itu tidak akan ya menghalangi seorang muslim dari mendapatkan kebaikan dari Allah. Fa idza ra'a ahdukum ma yakrahu, kalau seandainya ya kalian menyaksikan apa yang dia benci, apabila tiap-tiap kalian gitu ya melihat apa yang tidak dia sukai atau yang dia benci, falyaqul, maka hendaknya dia mengucapkan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa an. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'us sayyi'ati illa an, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Ini, Pak. Wala haula, dan tidak ada daya usaha, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa bika, kecuali denganmu. Ini akidah kita sebagai seorang mukmin. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Tidak ada musibah yang menimpa kita melainkan musibah itu atas izin Allah. Itu semuanya atas izin Allah. Namun ada sesuatu yang Allah izinkan itu, Pak, apa namanya, sifatnya kauniyah. Ada yang syar'iyah, ada yang kauniyah. Apa bedanya dengan syar'iyah yang kauniyah? Kalau yang syar'iyah, sesuatu yang Allah kehendaki yang sesuai dengan syariat Allah. Kemudian kalau yang qadariyah atau yang kauniyah, sesuatu yang Allah takdirkan untuk terjadi, baik yang sesuai dengan syariat maupun tidak sesuai dengan syariat. Seperti orang menyembah selain Allah, itu Allah kehendaki secara syariat, Pak? Enggak. Karena Allah tidak menginginkan kesyirikan. Namun kenapa kesyirikan itu terjadi karena kauniyah, ya, ketetapan Allah yang sifatnya kauniyah. Paham ya, Pak ya? Maka harus kita pahami ya, ada ketetapan Allah itu yang sifatnya syar'iyah.
Ada yang sifatnya kauniyah, yang syar'iyah itu yang segala yang sesuai dengan syariat Allah. Yang kauniyah ini umum, segala yang sesuatu yang terjadi, baik sesuai dengan syariat Allah maupun tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan syariat Allah, memang atas izin Allah betul, namun tidak lepas juga dengan pilihan manusia itu. Contoh orang kafir, ya kan? Memang secara takdir betul, kita katakan takdir, ya kan? Namun tidak lepas dengan pilihan orang itu. Artinya orang itu yang memilih itu, kan itu. Maka tidak boleh kita berhujah, ya, untuk melegalkan maksiat dengan takdir. Tidak boleh. Ya, Pak, kenapa Bapak mencuri, Pak? Kan Allah yang mentakdir. Tidak boleh, haram itu, Pak, ya. Tidak boleh kita berdalil dengan takdir dalam melakukan maksiat. Kau tidak sholat, Pak, kan Allah yang mentakdirkan aku tidak sholat. Ya Allah, ya. Ya betul, tapi kan Bapak yang memilihnya, Pak. Bapak juga yang malas. Artinya Allah akan menyiksa Bapak karena Bapak yang malas. Ya. Dan tidak boleh seorang itu bertakdir dengan perbuatan maksiat. Ini Pak, ini suatu yang telah disepakati, ya. Tidak boleh seorang itu berhujah dengan takdir dalam berbuat maksiat. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini babnya sudah bab takdir itu, Pak, ya. Baik, ya. Kemudian kita lanjutkan syarah daripada hadis ini. Qala syarihu hafizahullahu taala. Berkata pensyarah kitab yang semoga dijaga oleh Allah. Tarjamatu Urwah, biografi perawi hadis itu Urwah bin Amir, ya. Urwah ini namanya adalah Urwatu bin Amirin al-Qurashi. Beliau adalah Urwah bin Amir. Nama ayahnya Amir, namanya Urwah. Beliau dari suku Quraisy sehingga dilakobi dengan Al-Qurashi. Waqila, dan dinamai juga beliau, dikatakan juga, disebut juga lakob beliau atau gelar beliau Al-Juhani Al-Makki, ya, orang Mekah. Dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat, dan Imam Ibnu Hibban dia menyebutkannya dalam perawi-perawi yang thiqat, ya. Thiqat jamak dari thiqah, yang terpercaya. Dalam hadis yang dhaif ini, ya, karena yang sahihnya hadis ini dhaif, gitu, ya. Maka kita harus katakan kalau dhaif bilang dhaif, kan gitu. Rasulullah mengatakan la wala taruddu musliman, ya, bi khilafil kafiri fa innaha tarudduhu an qasdihi. Tidaklah ditolak seorang muslim karena tiarah, ya, berbeda dengan orang kafir, gitu. Bi khilafil kafir, berbeda kondisi dengan orang kafir. Fa innaha tarudduhu an qasdihi. Ya, iya, orang kafir itu, ya, ditolak oleh tiarah itu, ya, sesuai dengan maksudnya, an qasdihi, ya, disebabkan dia karena maksudnya, atau ditolak dia dari maksudnya. Apa maknanya nih, Pak? Ya, maknanya kalau bagi orang muslim itu tiarah itu, ya, itu tidak ada apa-apanya, tidak ada pengaruhnya. Tapi orang kafir terkadang diuji oleh Allah karena mereka sudah kudu percaya dengan tiarah. Ya, maka tidak boleh kita percaya, ya kan? Dan itu boleh jadi bentuk istidraj dari Allah. Misal gini, kan ada orang yang percaya, Pak, ya kan, kalau ada ular melintas, ini ada musibah ini. Akhirnya karena keyakinan yang rusak itu, Allah kabulkan nian dia dengan musibah. Maka tidak boleh kita yakini, karena Allah itu tergantung dengan persangkaan hambanya, kan, ya? Kan itu yang disebutkan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, kan itu kata Allah. Aku itu sesuai dengan persangkaan hamba. Maka nggak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah, ya kan? Ini mau datang musibah nih, ya, kepala kita sudah diberain sama cicak ini. Akhirnya Allah kabulkan nian karena sangka buruknya tadi. Maka tidak boleh. Makanya tiarah itu haram, syirik, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terhadap seorang muslim itu tidak ada. Karena orang muslim yakin yang mendatangkan mudarat itu Allah.
yang mendatangkan musibah itu Allah tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan tiyarah, ya dengan keyakinan-keyakinan yang tidak mendasar tersebut. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis ini juga Rasul mengatakan wala ya'ti bil hasanat ila akhir hadis, ya, ai la ta'ti tiyaratu bil hasanati. Ya, tiarah itu tidak akan mendatangkan kebaikan, enggak. Wala tadfa'u sayyi'at. Tiarah itu juga tidak akan menolak keburukan. Yang menolak keburukan itu siapa? Allah. Enggak ada kaitannya dengan keyakinan-keyakinan mitos tersebut. Wala haula wala quwwata illa bika. Al-haulu at-tahawul wal intiqal. Secara bahasa al-haul itu Pak artinya at-tahawul, perubahan. Wa intiqalu, dan perpindahan, min halin ila halin, dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Wala quwwata ala dzalika illa bika wahdaka. Tidak ada kekuatan dalam hal itu kecuali denganmu semata ya Allah. Kan seperti itu ya. Jadi tidak ada yang bisa merubah sesuatu Pak. Ya, tidak ada yang bisa memindahkan sesuatu dari satu hal ke hal yang lain dalam satu kondisi yang lain, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memindahkan hujan ini. Tiba-tiba mendung, Pak, ya. Kemudian Allah pindahkan ke tempat lain. Itu Allah. Tidak boleh kita yakini, ya. Itu kan angin, Ustaz. Ya, angin itu kan atas perintah Allah. Nah, kalau orang yang tidak punya akidah, Pak, ya, cuman punya ilmu geografi, ya kan, nah, dia hanya tahu hujan terjadi, ya kan, karena awan yang sudah apa namanya itu yang ada lupa apa saya, ada teori dibawa oleh angin, ya kan, nah, kemudian turun hujan. Dia cuma sampai di situ ilmunya. Kalau orang beriman enggak. Nah, siapa yang memerintahkan angin itu untuk membawa hujan? Allah. Siapa yang membuat sinar matahari yang membuat mengembun, ya kan, menguap, ya, air laut itu menguap kemudian menjadi hujan? Itu siapa? Tidak mungkin lah menguap dewean, ya Pak. Kecuali ada yang memerintah, itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir tidak sampai ke situ, Pak, ya, dangkal. Makanya orang yang tidak beriman itu otaknya dangkal, kayak lebih daripada udang. Kalau udang, ya, memang otaknya beraknya di kepala, ya. Makanya dangkal. Orang kafir lebih, Pak, ya. Karena dalam Al-Quran orang kafir itu Allah mengatakan lebih daripada udang lagi. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya kan? Kenapa, ya? Karena mereka sudah diberikan otak, beda dengan hewan. Hewan seperti itu karena memang otaknya tidak ada gitu. Ya kan? Nah, manusia diberikan akal oleh Allah, namun akalnya tidak membuat dia beriman kepada Allah sehingga dia lebih, ya, rendah daripada hewan. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Baik, sekarang kita masuk, ya, makna global dari hadis yang mulia ini. Qala syarihu afidhahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini. Yadhkuru rawiyu anna tiyarata dzukirat 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Perawi hadis ini menyebutkan, ya, siapa perawi hadis ini? Bang? Siapa, Bang? Perawi hadis ini Urwah, ya, bin Amir, ya. Bahwasanya tiyarah disebutkan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayyina linnas, supaya Nabi menjelaskan kepada manusia hukumnya. Wa ma yu'malu hiyalah, dan apa yang harus dilakukan menghadapi, ya, permasalahan tiyarah itu. Fa abatala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tiyarata, kemudian Nabi membatalkan tiyarah, tidak ada tiyarah itu. Ya kan? Dikatakan batil oleh Rasulullah. Wa akhbaru anna al-fa'la minha, dan Nabi mengkabarkan bahwasanya al-fa'lu, ya, bagian darinya. Namun dia mustasna, pengecualian. Nah, dia adalah yang dikecualikan oleh Nabi SAW, bukan termasuk tiyarah yang tercela. Walakinnahu khairun, akan tapi al-fa'al itu kebaikan, atau khairun minha, lebih baik dari tiyarah. Wa akhbara, dan Rasulullah SAW juga mengkabarkan anna tiyarata la taruddu musliman an qasdihi, bahwasanya tiyarah tidak bisa yang menghalangi seorang muslim dari
tujuannya, dari maksudnya. Li imanihi, disebabkan oleh keimanannya. Annahu, bahwasanya orang mukmin beriman, la dharra wala nafi'ah illallah, tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan, mara bahaya, musibah, ya kan, dan tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat illallah, kecuali hanya Allah. Ini Pak keyakinan kita, ya kan. Maka kalau seandainya mobil kita hilang gitu ya, nah, jangan kita terlalu gelisah minta ampun sampai tidak sholat mikirkan mobil mana mobilnya, sampai lewat sholat subuh kemudian dia nyari mobil Anda. Itu bukan sikap seorang muslim. Seorang muslim yakin ini sudah takdir Allah, qadarullahu ma syaa fa'al. Ya, Allah telah menetapkan apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Ini musibah gitu kan. Udah. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini milik Allah. Tidak hanya kita, Pak. Anak kita milik Allah. Kalau Allah lah mengambilnya dari kita, sudah. Ya kan? Bapak kita meninggal, bapak kita milik Allah. Kalau Allah Azza wa Jalla telah memanggilnya, udah. Namun ada, Pak, ya, perkara yang bisa kita lakukan untuk bakti kepada orang tua. Ini sering juga kami sampaikan berdasarkan hadis Sahih Al-Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Ubadah, inna ummi matat, afa atasaddaqu anha? Qala na'am. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat, apakah boleh aku bersedekah atas namanya? Naam, boleh. Maka dalam hal ini Pak, boleh Pak, sampai pahalanya. Tidak ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat, aqra'u 'alaiha al-Fatihah. Apa boleh aku membacakan Al-Fatihah kepadanya? Tidak ada, gitu. Yang ada Pak, sedekah. Ya, jadi Bapak bersedekah ini infak ibuku yang telah meninggal, satu sak sama pembangunan masjid, sampai insya Allah berdasarkan nas dari hadis ini. Boleh Pak, tapi jangan pula Al-Fatihah, ya. Tidak ada itu. Kalau itu baik Pak, tentu Nabi telah mencontohkan, sahabat telah nanya, sahabatnya tidak ada nanya, karena sahabat lah tahu jawaban, tidak akan ada itu, gitu. Sehingga sahabat tidak ada yang nanya. Kalau itu baik, pasti sahabat pernah nanya, ya Rasulullah, emak aku lah wafat, apakah boleh saya membacakan Al-Fatihah buat mama aku? Pasti ada datanya, dalilnya. Ternyata tidak ada. Atau baca kulhu, ya, untuk mama, tidak ada Pak. Yang boleh-boleh gitu, yang ada itu Pak, kita apa? Kita bersedekah. Kemudian disebutkan dalam hadis Abu Daud dan dihasan oleh Syekh Albani, hadisnya hasan, ya. Inna rajula, ya, la turfa'u darajatuhu yaumal qiyamah. Faqala, ya kan, ma hadha, gitu ya. Anna hadha, ya kan? Qila lahu, yuqalu lahu bistighfari waladika laka. Apa kata Nabi Pak? Inna rajula, sesungguhnya ada nanti seorang laki-laki dari kiamat Pak, ya. La turfa'u darajatahu, la turfa'u darajatuhu, diangkat derajatnya tiba-tiba, ya kan, dia punya kedudukan yang tinggi di akhirat. Terkejut laki-laki ini Pak. Kenapa ini kan? Apa sebabnya ini? Kok tiba-tiba ya saya mendapatkan derajat yang tinggi? Maka dikatakan bagi laki-laki itu bistighfari waladika laka. Ini disebabkan anakmu beristighfar kepada untukmu. Istighfar itu apa Pak? Memohon ampunan. Jadi ini disebabkan anakmu sering mengucap di dunia, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ini Masya Allah itu Pak. Itu kata Nabi penyebab orang tua kita diangkat derajatnya oleh Allah, ya kan? Maka ya ulama memberikan nasihat, jangan kita lupakan doa itu Pak. Sedang duduk ndak apa kita baca dewe. Lebih-lebih di waktu-waktu mustajab bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah,
ketika sujud, iya kan? Nah itu, jangan melupakan kita orang tua kita. Ya Pak ya, kalau orang tua kita sudah tiada, tapi kalau kita masih ada orang tua Pak, Masya Allah, ini adalah kesempatan emas ya, ya, untuk mendapatkan surga, karena orang tua itu pintu surga. Nah, senangkan orang tua kita sebelum orang tua kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kirim duit Pak ya, ya, kirim duit ke orang tua. Apa yang membuat orang tua kita senang? Misalnya dikirimin duit, ya kita kirim duit, ditelepon ya Pak ya. Kadang kita malah nian Pak ya nelpon orang tua gitu, tapi kalau bos gitu nelpon kita angkat, nah besok kita menolak ya Pak ya. Tapi orang tua malas dan kita nak nelpon, nah itu tentu rugi kita Pak ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Iya, Mas waktu bang belum ya? Belum ya? Masya Allah. Baik ya, kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, wa inna ma tarudul musyrik alladhi ya'taqiduha. Dan sesungguhnya hanya saja yang menolak orang musyrik itu apa yang diyakininya gitu ya. Ya, jadi orang musyrik itu bisa Pak terkena sial karena keyakinannya terhadap tiaroh itu. Maka karena sudah kudu percaya dengan tiaroh, ya kan? Allah kabulkan nian sesuai dengan keyakinannya. Maka tidak boleh kita percaya dengan tiaroh itu. Nah, thumma arsyada SAW, kemudian Rasulullah memberikan bimbingan ilal ilaji alladhi tadfa'u bihi tiarah, ya, kepada obat yang bisa menolak dengannya tiarah itu. Wa huwa hadza du'a, dia adalah doa ini. Jadi dengan doa ini Pak, boleh doa ini walaupun sanadnya dhaif namun maknanya sahih. Boleh kita gunakan doa ini. Al-mutadammin, ya, yang mana doa ini mengandung ya ta'alluqal qalbi billahi wahdah. Ketergantungan hati atau hati hanya terpaut kepada Allah saja. Ini Pak. Ini yang merupakan inti tauhid itu Pak. Jadi tauhid itu Pak, intinya adalah bagaimana hati orang itu terpaut dengan Allah. Ketika dia kurang rezekinya, ya dia yakin ini Allah lagi mengujinya gitu. Dia nggak nyalahin siapa-siapa. Oh ini karena saya resign ini ya, aduh ya, menyesal saya keluar kerjaan. Lihatlah sekarang susah saya makan. Enggak, itu kurang tauhidnya Pak. Nah, karena dia yakin yang ngasih rezeki itu bukan pekerjaannya, malaikat Allah kan gitu. Itu inti tauhid itu Pak, ta'alluqul qalbi billah itu. Hati seorang itu terpaut dengan Allah. Sebagaimana syirik, inti syirik itu apa Pak? Ta'alluqul qalbi bi ghairillah, itu inti syirik. Hati seseorang itu sudah terpaut kepada selain Allah, itulah inti syirik itu. Maka kenapa orang nyembah kubur itu dikatakan musyrik? Karena hatinya terpaut dengan orang yang mati itu. Orang itu bisa membuat doa kita terkabul, ya kan? Orang itu hebat, syekh itu hebat. Maka dia minta, wahai Syekh Abdul Qadir tolong, karena dia yakin Syekh itu sama kayak Allah. Itulah letak kesyirikannya Pak. Hatinya telah terpaut kepada makhluk, lupa dia dengan Khalik. Sementara kita umat Islam kan tidak orang yang bertauhid. Hati kita itu tidak terpaut dengan makhluk. Kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang yang mengkeramatkan benda, mengkeramatkan zimat, ya datang ke dukun karena hatinya tuh sudah yakin dengan apa kata dukun itu. Sementara dukun itu pendusta, pembohong, yakin dia. Ayo kata dukun, kan saya pernah dibilang sama orang rumah, bibi, ada syirik bi, ada orang netizen yang percaya sudah diramalkan itu banjir di Sumatera Barat. Jangan didengar itu dajjal. Kok didengar pula? Kata dukun, masih percaya juga orang, padahal sudah datang musibah, masih percaya sama syirik itu. Kenapa? Ya karena tidak belajar tauhid. Masih Pak, saya kaget ya dengar orang rumah pula gitu ya, ngasih tahu, na'udzubillah, sudah kena musibah. Kan betul kata dukun, siapa nama dukunnya, akan terjadi ini, na'udzubillah, sudah diramalkan sama dukun katanya. Na'udzubillah ya, sudah kena musibah masih mendengarkan ucapan dajjal. Itu dajjal itu dukun itu ya.
Iya, mengklaim ilmu gaib, meramal gula, ya kan? Meramal sesuatu yang jelas saja nggak bisa ya. Orang dukun itu ya. Nah, sosokan meramalnya, sosokan nak menjadi Tuhan kan gitu. Ingin menyaingi Allah mereka. Itulah letak kemusyrikan mereka. Suatu udah ya, tapi karena sudah masuk waktu kita azan dulu ya kan. Nanti setelah azan ya kita lanjutkan kembali. Iya, iya, Pak lewat apa? Iya, baik, Masya Allah. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah siratal qa'im ati Muhammadin wasiyatan wa ba'su maqaman mahmud
Ya, bismillah ya, kita lanjutkan ya lagi ya. Kemudian kita lanjutkan qala syarihu hafizahullahu taala, berkata pensyarah kitab Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan yang bisa menolak dengan izin Allah tiyarah itu adalah, atau yang menolak kemudaratan itu adalah doa ya. Karena doa itu mengandung keterpautan hati kepada Allah semata, fi jalbin naf'i, dalam mendatangkan manfaat, wa daf'id dharri, dan dalam menolak kemudaratan, wa tabarri, dan berlepas diri, minal hauli wal quwwati illa billah, dari segala usaha, daya usaha dan kekuatan hanya dengan Allah azza wajalla. Kemudian beliau mengatakan munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap bab-bab yang kita bahas tentang apa, Pak? Tentang majaa fit tiyarah, tentang masalah tiyarah. Apa kesesuaian hadis ini? Kata beliau, anna fihi, sesungguhnya di dalam hadis ini, ibtalat tiyarati wa bayana ma tudfa'u bihi wa istisna al-fa'li minha. Jadi dalam hadis ini terdapat pembatalan tiarah. Tiarah itu adalah batil gitu ya. Tidak benar, syirik ya. Dan penjelasan ya, ma tudfa'u bihi, apa yang bisa dilakukan untuk ya menolak ya keburukan itu, yaitu dikecualikan adalah al-fa'l ya, al-fa'lu, yaitu husnuzon kepada Allah, ucapan baik. Karena dalam hadis yang sebelumnya, al-fa'lu itu kata Rasulullah al-kalimatut thayyibah, seperti doa. Ini doa ini masuk dengan al-fa'lu ya, anggapan baik, husnuzon kepada Allah, dan ini bukan tiarah yang dilarang. Walaupun dalam hadis Nabi mengatakan ahsanu hal fa'lu, seolah-olah yang terbaik dari tiarah itu fa'lu, seolah tiarah al-fa'lu itu adalah pengecualian dari tiarah yang dilarang. Kemudian ma yustafadu minal hadis, apa istifadah atau pelajaran dari hadis yang mulia ini? Awalan, yang pertama, ibtalut tiyarah, batilnya tiarah itu. Jadi tiarah itu batil, Pak. Makanya kalau telah datang kebenaran, maka kebatilan itu akan sirna. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau seandainya kebenaran itu datang ya, yakni Al-Qur'an dan sunnah ya kan, sunnah Rasul ya, maka akan sirnalah kebatilan itu. Ini tiarah ini batil, ini dibatalkan dengan doa. Doa itu hak sunnah Nabi. Bahkan doa itu kata Rasul, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka tiarah itu Pak, keyakinan mitos itu, ya kan? Nah, itu kita tolak dan kita ganti dengan bertafaul atau al-fa'lu, yakni dengan berdoa kepada Allah. Wa bayanu ma tudfa'u bihi, dan penjelasan apa yang dengannya bisa ditolak mara bahaya itu dengan izin Allah ya. Dengan apa itu? Minad doa, dari doa. Doa ini al-fa'lu itu yang dikecualikan oleh Nabi. Wa dzikri, dan dzikir. Dzikir itu penting, Pak. Ya kan, karena dzikir itu ya banyak manfaat yang akan bisa kita dapatkan, seperti zikir pagi petang ya. Di antaranya kalau seorang membaca 100 kali pagi petang Pak ya, habis asar, habis subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia baca ya Pak 100 kali, maka disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari ya kan, maka itu akan ditulis Pak ya kan, baginya kebaikan ya. Kemudian akan dibentengi dia, hirzan minasyaiton ya, akan dibentengi dia dari setan. Jadi kalau seandainya kita ingin tidak diganggu oleh setan Pak ya, maka diantara yang bisa kita baca ini dalam zikir pagi petang itu. Kemudian jangan lupa membaca basmalah dalam setiap aktivitas kita. Mau makan baca
basmalah. Karena disebutkan dalam hadis sahih Pak, setan itu ikut makan ketika kita makan. Namun ketika kita makan baca bismillah, setan jadi kurus dia. Ya kan, maka disebutkan dalam riwayat, ya kan, saya pernah baca dan hadisnya minimal Hasan Pak ya, bahwasanya setannya orang yang tidak membaca bismillah itu Pak gemuk. Kenapa? Nah, karena pas dia makan, dia ikut juga makan, memakan keberkahannya, gitu kan? Dia minum, setan ikut juga minum, karena dia nggak baca basmalah. Ini berbeda dengan setannya orang yang mengamalkan sunnah ini. Setannya kurus, gitu ya. Ketika dia tidak makan, tidak baca makan, dihalangi oleh Allah. Kemudian yang paling dahsyat Pak, bismillah itu bisa menghalangi setan dari melihat aurat kita. Karena setan itu bisa melihat kita Pak, ini disebutkan di dalam Al-Quran. Yahwa wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawna, kan itu. Setan itu dari jin kafir ya. Dia dan konco-konconya gitu ya. Yarawnakum, melihat kepada kalian umat manusia. Min haitsu la tarawnahum, sementara kita kalian, kata Allah, umat manusia tidak bisa melihat setan. Maka supaya aurat kita tidak diintip oleh setan, maka solusinya baca basmalah. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, ya, kata Rasulullah, satru ma baina ayunil insi wa aurati bani adam ya adalah bismillah. Penghalang yang menghalangi antara pandangan jin dan aurat kita manusia adalah ucapan bismillah. Jadi Bang, kalau abang nak ganti pakaian kan buka aurat kita ya kan, terkadang ada yang mandi, mohon maaf ya kan, tapi ini tidak apa-apa dalam syariat ya, kalau tidak dilihat oleh orang, mandi telanjang ya kan? Apa hukum mandi telanjang? Tidak apa-apa, karena sebagian ulama berdalil dengan Nabi Musa, kan ada hadis supaya Nabi Musa, mohon maaf ya kan, ini kan kebenaran gitu ya, pernah mandi di sungai, tertelanjang beliau, ditaruhnya di atas batu, kemudian batunya lari gitu ya. Hadisnya sahih itu dalam Sahih Al-Bukhari itu ya. Tidak boleh kita bilang mitos itu, tidak boleh. Kalau hadisnya sahih, tidak boleh kita bilang mitos ya. Itu hadisnya sahih. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya dari itu para ulama mengambil hukum ya, berdalil bahwasanya kalau tidak ada orang yang melihat, boleh kita mandi itu. Walaupun kalau dengan kain basahan tidak apa-apa juga, boleh dua-duanya boleh gitu ya. Namun jangan lupa baca basmalah, baca tasmiyah, bismillah minimal ya kan. Nah, kalau lengkapnya kalau masuk WC itu bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu yang lengkapnya. Karena WC itu atau tempat mandi itu banyak setan, Pak. Dan setan itu kan ada yang betina, ada yang laki-laki. Nah, kalau kita yang laki-laki Pak, nanti kalau nggak baca bismillah diintipnya kita, gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka penting kita baca ini. Kemudian juga kepada ibu-ibu kita di rumah yang suka, mohon maaf ya kan, kalau di rumah nggak mungkin pakai cadar Pak ya. Buka cadar, bahkan tidak pakai jilbab juga kan tidak ada apa-apa. Cuma dengan suami dan anak-anak ya kan boleh. Tapi jangan lupa ketika nak membuka jilbab itu baca bismillah. Otomatis Pak, jin nak nengok langsung ditutup oleh Allah. Sana kamu gitu ya. Karena hambaku ini sudah membaca bismillah. Ini penting Pak. Ini harus ibu-ibu harus jangan lupa ini. Ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini zikir, ini keutamaan zikir itu Pak, untuk membatalkan tiarah. Kemudian pelajaran yang kedua, Thaniyan, yang kedua, annama yaqau fil qalbi minat tiarah, sesungguhnya apa yang ada dalam hati kita gitu ya, dari keyakinan tiarah itu, la yadurru, ini tidak akan memudaratkan, enggak ya kan, bal yudhibuhullahu, bahkan Allah menghilangkannya, bitawakkul, dengan bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah ya, menyandarkan hati. Itu tawakal itu Pak. Tawakal itu adalah i'timadul qalbi ala Allah, menyandarkan hati kepada Allah. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu Pak ya, itu ungkapan tawakal itu. Namun tawakal juga
dibarengi dengan ikhtiar. Karena tawakal tanpa ikhtiar, Pak, nah itu tidak benar. Ikhtiar tanpa tawakal itu sombong, kan gitu. Maka umat Islam itu tawakal yang benar. Tawakal itu adalah menyandarkan hati kepada Allah dengan menjalankan sebab syar'i. I'timadul qalbi 'ala Allah ya bi fi'lis sabab, atau bi akhdhis sabab, dengan mengambil sebab syar'i. Karena sebab itu ada dua, Pak. Bekerja itu sebab syar'i itu, Pak, ya. Karena sesuai dengan syariat, tidak dilarang oleh syariat. Ya, mencuri itu sebab juga, namun sebab yang tidak syar'i. Ya, karena dia mengambil hak orang, haram ya, sebab yang diharamkan itu. Yang diharamkan itu ada dua, bisa syirik, bisa maksiat. Nah, sebab yang syirik ada, Pak. Orang ya pesugihan, nah, nak cepat kaya. Kan kita harus ikhtiar, Ustaz. Ya kan, saya ke Gunung Kawi itu kan ikhtiar, itu ikhtiar yang syirik, Pak. Bilang aja gitu ya. Betul, kita harus berusaha dalam hidup ini, tapi jalanilah usaha yang Allah halalkan. Nah, yang haram kan dua, Pak, ya. Ada yang syirik, ada yang maksiat. Syirik ini lebih berbahaya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, salisan, yang ketiga, annal fa'la minat tiyarati wa huwa khairuha. Sesungguhnya fa'al itu dari tiyarah, bahagian dari tiyarah, dan dia yang terbaiknya. Artinya dia yang diculikan, yang lainnya buruk, maksiat, syirik, ya kan? Namun yang terbaiknya adalah al-fa'l. Kemudian yang keempat, wujubut tawakkuli 'ala Allah, wajib hukumnya bertawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maka tawakal itu apa, Pak? Menyandarkan hati kepada Allah. Kita yakin yang ngasih kita rezeki itu Allah, namun kita tetap bekerja, karena bekerja ini adalah ikhtiar, usaha yang syar'i. Jangan kayak orang sufi, Pak, ya, tawakal aja lah sama Allah. Kaki makan macam mana ya, udahlah kalau Allah mengizinkan, kaki adobe orang yang ngantari makanan, yang penting kita doa aja. Ini tidak betul juga itu, ya kan? Artinya dia tidak menjalankan sebab syar'i. Harus kerja, Pak, ya kan? Nah, karena bekerja itu bagian dari ibadah juga. Jangan yang anggap ibadah itu sholat aja, enggak. Nah, maka ada ibadah namanya ghairu mahdhah. Nah, memang ya hukum asalnya bukan ibadah, dia mubah. Namun karena kita niatkan untuk menafkahi istri, karena menafkahi orang tua hukumnya bahwa ya orang tua juga, keluarga juga hukumnya wajib, ya kan? Sarana untuk yang wajib itu, Pak, itu hukumnya juga wajib. Karena dalam usul fikih sering kita sampaikan, Pak, bagaimana, Bang, kaidahnya setiap sarana yang akan menyempurnakan yang wajib, hukumnya juga wajib. Bagaimana bunyinya? La yatimu ma la yatimu ya. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Begitu, Bang, ya, masyaallah ya. Ma la yatimul wajib, segala sesuatu yang menyebabkan wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Kita menafkahi istri itu hukumnya apa, Pak? Kan ada yang bertanya, Ustadz, apa hukum bekerja? Tergantung, ya kan? Kalau Bapak ya dengan bekerja baru Bapak bisa menafkahi istri, artinya wajib. Oh, tapi saya banyak duit, saya, Ustadz, di ATM 5 triliun. Nah, kalau gitu udah wajib Bapak bekerja, udah duit itu aja lah. Yang wajib Bapak itu menafkahi istri, gitu ya. Bekerja itu hanya sarana untuk menafkahi istri. Karena menafkahi istri hukumnya wajib, maka segala sarana yang bisa menyempurnakan yang wajib, hukumnya juga wajib. Maka bekerja hukumnya wajib. Tapi Bapak lah ada duit, udah, kalau Bapak nak bekerja bebas lah kan. Karena duit tabungan sudah 5T, ya kan. Nah, ongkang-ongkang kaki sudah 7 keturunan, bebas finansial. Nah, ya kan. Jadi yang wajib itu, Pak, memberi nafkah kepada istri. Bekerja apa? Bekerja itu jadi wajib karena sebagai sebab untuk menafkahi istri atau menafkahi anak, termasuk menyekolahkan anak, ya kan?
Nah, kalau kita punya anak malas kita bekerja, berdosa kita. Karena anak butuh biaya. Anak butuh dikasih makan. Anak butuh, kalau sekarang kan anak pada sekolah ya, mondok. Ya kan, SPP. Banyak mahal sekarang bayar. Iya. Kalau TK sekarang 300 ya kan. Iya, kalau SD 300 juga ya kan. Ada yang sekolah itu Pak masuk SD-nya 7 juta. Ada dijamin di sekolah sunnah juga 7 juta, namun sekolahnya memang elit ya kan, high class lah gitu ya. SPP-nya sebulan 1 juta ada Pak. Ya, yang dikasang tuh ya. Nah, itu mudah-mudahan ya, itu kan mahal tak mahal itu sebenarnya relatif. Bagi kita yang tidak ada duit ya mahal Pak ya. Tapi bagi orang ya yang pendapatannya udah puluhan juta, ya kan, itu gatal-gatal aja bagi dia duit yang segitu gitu ya, tidak berpengaruh ya, karena memang mahal tidak mahal itu relatif gitu ya. Nah, itu sifatnya tergantung lah menurut siapa. Kalau menurut orang kaya tidak ada mahal ya kan. Nah, tetapi kalau kita yang tidak mampu ya kita cari aja sekolah yang yang kita mampu untuk membayar anak kita dengan biaya yang telah ditetapkan. Wallahu taala alam bisawab. Namun yang wajib itu Pak, kita tawakal kepada Allah. Wa tabarri minal hauli wal quwwati illa billah, dan kita melepas diri dari setiap usaha dan kekuatan, dan kita yakini setiap daya upaya dan kekuatan itu hanya datang dengan Allah, hanya karena Allah. Nah, tidak boleh kita bilang, buat kali dukun itu, na'udzubillah, kena tawakal kita. Tidak boleh kita takut dengan dukun Pak. Ya kan, bahkan ada siapa itu Pak yang suka nantang-nantang dukun, enggak juga dukun berani ya kan. Cuman dukun mengadukannya ke apa ya? Ke polisi ya kan. Katanya dukun hebat ya kan. Nah, dan dukun Pak sekarang itu sudah ada ya Pak ya, kayaknya sudah ada gerakannya. Kalau di medsos itu Pak yang suka bilang, yang suka menfitnah kita, menjelek-jelekan wahabi itu, saya pernah lihat ya. Siapalah orangnya, rupanya Pak dia salah satu di grup kumpulan paranormal Indonesia. Rupanya orang itu Pak. Jadi mereka buat gerakan masif ya, menyerang wahabi, itu dukun itu Pak. Jadi memang banyak musuh kita nih ya. Nah, jadi dukun itu sekarang memang bergerak di medsos Pak, menyebarkan fitnah ya kan, bikin status tentang wahabi sesat ini kan. Rupanya dia dukun. Nah, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah Pak ya, membantah dukun. Harus dibantah Pak ya, mengedukasi masyarakat tentang ketidakbenaran dukun itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dukun itu Pak banyak juga yang cabul sekarang. Alhamdulillah. Banyak kasus Pak ya, dia ngobatin anak orang, cewek pula ya, pasiennya. Rupanya habis itu ya dilecehkannya ya kan. Nah, mau dikasihnya apa namanya itu, mau dibersihkannya rahimnya dan diberikan air berkah katanya. Nauzubillah, air berkah apanya Pak ya, bilang aja bapak cabul gitu. Jadi dukun itu cabul Pak, banyak juga yang cabul ya, dan banyak juga yang ngibul. Ini fakta, kita bukan memfitnah Pak ya, berdasarkan informasi yang ada seperti itu. Karena memang dalam Islam ya sudah diharamkan jauh-jauh hari. 1400 tahun yang silam Nabi telah melarang kita meyakini dukun. Memang betul Pak ya, memang parah betul dukun itu ya. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan, diantaranya dari ya bahaya laten perdukunan. Ini yang harus diangkat tema ini Pak. Kalau kita membuat takbir akbar ya kan, apalagi kita dai kondang ya kan, banyak follower kita, viewer kita, subscriber kita banyak sekali ya. Pas hadir Pak, pas kali akbar itu yang datang banyak ikhwan, orang umum juga datang. Nah, maka coba bahas tentang bahaya perdukunan, itu kan bagus, sehingga orang awam yang datang tahu dukun membahaya gitu kan. Nah, ini harapan kita bagi mereka-mereka ataupun para asatis kita yang kondang ya, yang banyak jamaahnya, harapannya bisa selalu menyuarakan tauhid ya. Di kajian-kajian umum, apa-apa, di kajian umum itu bagus. Karena Nabi begitu, Nabi itu
diajaknya orang Quraisy semua, kan? Maka beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Ya, diajaknya kepada tauhid. Dijelaskannya tauhid. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena mengingat waktu Pak ya, sudah hampir jam 8 ya. Ya, maka kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.